Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lagi-lagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, membahas agama yang mulia ini. Saya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikannya kepada kita semua sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja membahas fikih zakat fitri ya. Ini diantara pembahasan yang perlu kita ulang, perlu kita murajaah, karena barangkali ada di antara kita yang lupa. Karena ini termasuk kewajiban yang akan kita tunaikan, sehingga kita harus memiliki ilmunya, atau kita ulang lagi ilmunya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja ya seperti biasa kita ringkas-ringkas. Tapi insya Allah ya meskipun ringkas kita usahakan ya padat maknanya atau faedahnya. Baik, zakat fitr ya, atau zakat fitrah biasanya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, zakat fitri kenapa dinamakan dengan zakat fitri? Para ulama menjelaskan karena zakat ini dikeluarkan sebabnya adalah fitr. Nah, sehingga kita harus tahu dulu fitr itu apa maknanya. Jadi fitr itu maknanya ada di antaranya dua lah. Yang pertama adalah tidak berpuasa. Fitr itu di antara maknanya adalah tidak berpuasa. Di antara makna yang lain, fitr adalah bersih, ya, suci. Sehingga setelah kita tahu ini, maksud zakat fitr adalah zakat yang dikeluarkan karena sudah tidak berpuasa lagi. Ya, zakat fitri, zakat yang dikeluarkan karena sudah fitr, sudah tidak berpuasa lagi. Atau bisa juga maksudnya zakat fitri adalah zakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Karena di antara makna fitr adalah tadi bersih, ya, suci. Baik, intinya dinamakan dengan zakat fitri karena zakat ini dikeluarkan sebabnya sudah tidak berpuasa lagi karena sudah masuk Syawal. Atau zakat yang dikeluarkan tujuannya untuk membersihkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan hukumnya, semua kita telah paham bahwa hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW kata Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW shadaqatul fitr. Rasulullah mewajibkan ya zakat fitri. Jadi jelas, tegas. Jadi hadisnya itu farada, yang mewajibkan, ya, Rasulullah mewajibkan, dan tentu ini berdasarkan wahyu. Rasulullah mewajibkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wajib dikeluarkan dari siapa? Ya, setelah kita tahu wajib, wajib dikeluarkan dari siapa? Maka dikeluarkan dari abid wal hur wal dzakar wal unsa wal shaghir wal kabir. Ya, disebutkan dalam hadis wajib dikeluarkan dari abid, ya, hamba atau budak, dan juga orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa. Ini harus dikeluarkan dari mereka ini. Baik, ini laki-laki, perempuan, ya jelas muslim, ya. Muslim muslimah, ya, laki-laki perempuan, kecil maupun dewasa. Kecil maupun dewasa.
Baik. Nah sekarang langsung aja kita bahas siapa yang mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan. Maka perlu diingat yang mengeluarkan adalah orang yang mengeluarkan adalah pemimpin rumah tangga. Simpelnya ya. Ya seseorang yang menjadi pemimpin rumah tangga, dia keluarkan. Jadi wajib seseorang mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau tanggung jawabnya. Ini orang yang mengeluarkan. Ini asalnya. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang dia mau mengeluarkan untuk yang lain, padahal dia tidak harus dia, maka boleh, tidak masalah. Contohnya ada seorang anak, dia duitnya banyak ya. Terus dia mengatakan, Pak, Ma, adik, kakak, semua saya ngeluarin zakat kalian. Yang ngeluarin, maka ini boleh, tidak masalah. Karena intinya zakat fitri itu dibayarkan. Itu mirip hutang gitu, Pak. Ya hutang, boleh nggak ada orang nyaurin? Kita punya hutang, terus ada orang, saya bayarin hutang sampean. Bukan lagi boleh kalau ini ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Intinya seperti itu. Cuman kalau seandainya tidak demikian, ya udah, kepala rumah tangga ya sebagai suami dia keluarkan untuk diri dia, kemudian orang-orang menjadi tanggung jawab dia. Kalau orang tua menjadi tanggungan dia, ya sudah, dia yang mengeluarkan. Jadi kalau seandainya kata orang tua, enggak, kamu buat kamu aja dan keluarga kamu, bapak masih bisa gitu ya, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya sang anak tadi bayar mengatakan, Pak, pokoknya tahun ini saya yang ngeluarin, bapak udah tenang aja, santai. Makanya sudah gugur kewajiban dari si bapak gitu ya. Nah gitu. Intinya harus dikeluarkan. Dan tadi ya untuk laki-laki, perempuan, kemudian kecil maupun dewasa, bahkan disebutkan di dalam asar atau riwayat sahabat yang bernama Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan juga untuk janin. Janin yang masih di perut, yang sudah ditiupkan ruh umur 4 bulan ke atas, dikeluarkan juga zakatnya. Ini ya sunnah beliau. Ya boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah sekalian. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas terlebih dahulu hikmahnya apa. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama dikeluarkannya zakat ini adalah tathhirus shaim, membersihkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang namanya manusia, Pak, sesoleh apapun ada keplesetnya ya. Ada keplesetnya, ada salahnya. Baik, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini bisa menjadi pelebur. Bisa menjadi apa? Pelebur kesalahan-kesalahan atau dosa yang dilakukan. Ini yang pertama, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya farada Rasulullah SAW sadaqatul fitr tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim min al-lagwi wal rafas au kama qala. Jadi diwajibkan zakat. Baik, itu tujuannya adalah untuk memberi makan orang miskin dan tuhratan, membersihkan kesalahan orang yang berpuasa dari ucapan kotor, ya, dari ucapan apa, sia-sia dan seterusnya. Kemudian berikutnya, yang terhikmahnya adalah memberikan kecukupan untuk orang fakir dan miskin di hari Id. Yang memberikan apa? Kecukupan untuk orang fakir dan miskin, sehingga mereka tidak lagi khawatir, tidak lagi memikirkan makan apa ini nanti. Kenapa? Karena sudah ada bahan makanan pokok gitu ya di hari Id. Supaya apa? Ya supaya mereka merasakan merasakan bahagia di hari bahagia. Karena memang Pak, di hari Id itu disyariatkan untuk berbahagia gitu. Jadi nggak pas kalau di hari Id kita sedih-sedih, itu nggak pas. Ya, karena hari Id adalah yaumul farah, ya, hari gembira, hari senang. Baik. Jadi itu tepatnya demikian. Nah makanya orang-orang fakir dikasih zakat supaya mereka nggak mikirin lagi harus makan apa gitu ya. Baik, dan ini kebahagiaan Pak ya. Mungkin kita yang berkecukupan biasa gitu, tapi bagi mereka yang sulit Pak, jadi makan aja sulit gitu ya, ketika mendapatkan beras gitu ya, itu bahagianya luar biasa. Bahagianya sangat luar biasa.
Dan juga di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan banyak nikmat seperti puasa, beramal soleh dan yang lain-lain. Itu di antara hikmah disyariatkannya zakat. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang apa yang dikeluarkan? Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok. Ya, bahan makanan apa? Pokok. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mewajibkan zakat dari makanan-makanan pokok, ya, tamar, kurma, gandum, karena memang dahulu itu yang menjadi makanan pokok. Nah di tempat kita apa makanan pokoknya? Ya beras, sehingga apa? Beras yang dikeluarkan. Baik, jadi ini yang dikeluarkan bahan makanan pokok di suatu negeri atau suatu daerah gitu ya. Baik, kalau pakai uang gimana? Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, biasa jadi polemik ya. Kita katakan Pak, zakat ini ibadah. Ya zakat fitrah itu apa? Ibadah yang sudah ditetapkan, udah ada ketentuannya gitu. Udah ada ketentuannya. Nah, ketentuan di zakat ini diantaranya adalah makanan pokok yang harus dikeluarkan. Nggak ada dalil yang menunjukkan apa? Bahwa kita boleh gitu mengeluarkan dengan uang. Nggak ada dicontohkan oleh Nabi, sahabat. Padahal di zaman dahulu orang fakir juga banyak, Pak. Orang fakir banyak, orang miskin banyak. Kenapa Nabi dan para sahabat tidak mengeluarkan uang, tapi malah mengeluarkan makanan pokok? Karena memang itu yang disyariatkan. Nah, untuk uang itu ada yang lain ya, zakat mal. Kalau zakat fitrah itu khusus gitu. Ya, ada zakat mal. Nanti kalau mau ngasih uang itu dari zakat mal gitu ya. Adapun zakat fitri dia makanan pokok. Baik. Nah terus gimana dong nanti di masjid kan suka ini duit sekian. Itu tujuannya bukan di masjid kan ada amilnya. Itu tujuannya bukan mengeluarkan uang, tapi kita nitipin nih, tolong ini uang saya nanti belikan beras terus dibagikan gitu ya berupa beras, maka boleh tidak masalah. Nanti amil yang mengurus itu ya, maka boleh tidak masalah. Sehingga amil pun harus paham. Ya, amil harus apa? Harus paham. Banyak sekali Pak, subhanallah. Ya, duit ya. Bukan dibelikan beras, bukan dibagikan, malah apa? Banyak yang nyelip kantong-kantong apa? Pribadi. Biasanya amil-amil gitu yang nakal. Ini banyak sekali Pak. Merasa dirinya berhak, misalkan ambil, misalkan pakai, misalkan ini, akhirnya udah dia ngambil banyak gitu. Intinya janganlah ya, jangan pakai apa, pakai uang kecuali tadi ini saya titipkan karena biasanya kan dikasih tahu ini beras sekilo sekian, jadi kalau 2 orang sekian ribu nanti kami belikan, maka boleh tidak masalah. Jadi jangan menggunakan uang ya. Memang ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah membolehkan. Tapi perkataan beliau ini, pendapat beliau ini dibantah oleh banyak ulama. Dan tolong diingat Pak, sebuah kaidah ya bahwa setiap orang itu bisa diterima dan ditolak. Bisa kayak ya, jadi kita harus ingat Pak bahwa dalam beragama dan dalam masalah dunia sekalipun ya, setiap orang itu bisa kita terima perkataannya dan juga bisa kita tolak kecuali Rasulullah. Rasulullah. Sekalipun ulama itu besar, derajatnya dan seterusnya, tetap perkataan itu harus ditimbang berdasarkan Al-Quran atau hadis. Masa ulama sebesar itu nggak tahu hadis, nggak tahu? Pak, manusia Pak, nggak bisa seluruh permasalahan agama ini dia betul-betul tahu. Bisa jadi belum sampai dalilnya, atau bisa jadi dia lupa, dan yang lain-lain. Ya, atau bisa jadi hadisnya dianggap sahih padahal tidak sahih, sehingga pendapat yang dibangun tidak kuat. Nah ini harus kita selalu ingat gitu ya. Karena sebagian orang
begitu sudah memegang suatu pendapat, kemudian ada yang mengkritik, ya dia betul-betul berpegang kuat, padahal ya bisa jadi yang mengkritik itu lebih kuat gitu. Ya kecuali memang yang kita pegang ini dalilnya tegas, kuat, jelas, betul-betul sahih, yang tidak ada ya kesalahan, oke. Baik. Banyak ya. Hatta ya sekalipun orang yang mengatakan saya mazhabnya Syafi'i, kalau masalah ini malah pakai mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala. Syafi'i enggak pakai duit ya. Cuman Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Baik. Sehingga pakai apa? Pakai beras karena sudah ada ketentuannya atau bahan makanan pokok. Ya nggak bedanya kurban, Pak. Kurban ibadah yang sudah Allah tetapkan. Apa yang dikurbankan? Boleh berkurban pakai duit, Pak. Kalau sedekah ya. Tapi korban waktu Idul Adha orang-orang berkurban pakai sapi, pakai kambing. Salah seorang di antara kita ngetok-ngetok pintu orang, Pak ini apa kurban pakai apa duit. Oh ini aneh ini kan kurban biasanya daging, kok ini datang malah duit. Ini kurban saya enggak pas, enggak tepat. Kenapa? Karena memang bukan itu yang disyariatkan. Baik. Adapun berapanya ya jumlahnya ya 1 sa'. Ya 1 sa' itu 4 mud, ya 1 mud itu 1 genggaman gini. Ini 1 mud. 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud, nah ini 1 sa'. Ya kalau ditimbang ya 3 kilo lah ya. Digenapin saja 3 kilo gitu ya. 3 kilo. Berarti kalau seandainya ada suami punya istri 1, anak 2 contohnya, ya udah tinggal kalikan aja. 3 kali 4 tidak. Jadi segitu yang dia keluarkan. Kalau seandainya enggak cuman dia pengen juga orang tuanya ya dia keluarkan, adiknya, kakaknya, silakan tidak masalah. Tinggal nanti informasikan saja ke mereka. Zakat kalian saya yang bayarkan, ya. Maka tidak masalah. Tidak masalah. Dan ini masya Allah ya membahagiakan, sangat membahagiakan juga. Baik. Karena yang gratisan itu biasanya membahagiakan ini yang gratisan. Baik. Itu terkait dengan yang dikeluarkan dan berapa jumlah atau kadar yang dikeluarkan. Nah sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktunya kapan? Atau sebelumnya lah, sebelum waktu kita bahas siapa yang menerimanya. Setelah kita tahu yang pertama tadi, setelah kita tahu wajib dikeluarkan dari siapa, kemudian siapa yang mengeluarkan, ya kemudian kita udah bahas terkait dengan apa yang dikeluarkan, kemudian kadarnya. Nah sekarang siapa yang berhak? Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang berhak menerima adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 60 ya. Surat Taubah ayat 60 ada 8 asnaf itu ya, 8 golongan, mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat tersebut ya, intinya fuqara, masakin, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa bin sabil wa fi sabilillah wa bin sabil. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat itu bahwa innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil. 8. Orang fakir, kemudian orang miskin, kemudian amil, ya kemudian apa? Amil, kemudian orang yang baru masuk Islam ya. Baru masuk apa? Baru masuk Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam. Ini bisa juga ke sini. Kemudian budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian orang yang sedang fi sabilillah, ya orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian orang yang kehabisan bekal di jalan Ibnu Sabil. Ada yang ketinggalan, orang yang utang ya, orang yang berhutang. Ada sebagian ulama mengatakan inilah ya, yang berhak menerima zakat fitr. Kita silang pendapat. Namun yang saya pilih hadirin yang dimuliakan oleh Allah karena ada hadis yang tegas.
Yang saya pilih adalah yang lain. Bahwa yang berhak menerima zakat fitri hanya orang-orang miskin atau orang fakir. Ya. Kenapa? Karena secara tegas Nabi menjelaskan di dalam hadisnya bahwa zakat fitri itu untuk siapa? Untuk orang miskin, untuk memberi makan orang miskin. Tu'matan lil masakin. Nabi memberikan batasan. Nabi memberikan apa? Batasan. Kalau zakat mal, oke, dia longgar, Pak. Zakat mal longgar. Sedekah selain zakat fitri itu longgar. Tapi kalau zakat fitri itu betul-betul spesifik gitu. Dan Nabi sudah jelaskan di dalam hadisnya tegas, tu'matan lil masakin. Untuk ngasih makan orang miskin. Ini. Sehingga ya sudah untuk orang miskin saja. Dan siapa orang miskin? Ini kadang repot orang. Yang tampangnya tampang kere gitu, tampang susah ya enggak gitu ya. Kadang tampang susah tapi tabungannya banyak gitu ya, aset di mana-mana, cuman dia menerapkan apa? Frugal living gitu ya. Nah, hidupnya biasa aja lah gitu. Disebutkan Pak bahwa orang miskin adalah orang yang beragam sebenarnya. Orang yang pemasukannya hanya memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan apa? Pokoknya. Atau bahkan kurang. Atau bahkan apa? Kurang. Kalau fakir tuh kebutuhan pokoknya aja benar-benar enggak nutup, Pak. Itu berarti fakir. Kalau miskin tuh ya dia udah ngepres atau bahkan kurang. Atau bahkan apa? Kurang. Nah, ini orang miskin. Kalau kita itu pakai gaji lah, contohnya dia kebutuhan 6 juta contohnya ya, pemasukan 5,5 juta ya gitu lah, kurang. Ini orang miskin. Ini orang apa? Orang miskin. Intinya kebutuhan pokoknya itu ngepres atau bahkan kurang. Ya, maksud bahkan apa? Bahkan kurang. Ya dia punya motor, dia punya, bisa aja Pak. Jadi orang miskin itu bukan berarti dia benar-benar nggak punya apa-apa, ya bisa aja dia punya motor, punya kendaraan ya. Tapi tadi dia kesulitan. Apalagi kalau seandainya biaya sekolah anak macet, ya nunggak, pokoknya udah ini jelas. Ya, jelas. Tapi kalau cukup bahkan lebih, ini bukan orang miskin, sehingga tidak berhak. Tidak apa? Tidak berhak. Cari aja kalau pengen nyari gitu ya, orang-orang yang sekolah anaknya gimana, nunggak lah. Kalau nunggak udah jelas dia. Baik. Nunggak karena nggak ada duit, bukan karena lupa bayar gitu ya. Baik. Banyak Pak. Intinya kita secara zahir aja Pak lah. Ya, intinya secara apa? Secara zahir, kelihatan sulit, kelihatan susah, nah itu yang kita beri ya. Itu yang kita beri. Nggak perlu kita tanya-tanya, Pak, Anda miskin nggak, kere gitu ya. Tampangnya tampang kere. Ngapain kamu nanya-nanya begitu ya? Jangan. Ya, nyakitin hati kalau kayak gitu. Baik. Insya Allah kita paham lah ya. Kita paham banyak di jalan-jalan orang-orang yang mereka kesulitan, tetangga-tetangga banyak Pak, banyak. Baik. Ya ada usaha lah, harus ada usaha. Untuk apa? Untuk mencari. Makanya yang menjadi amil nanti ya harus tanggung jawab, siap ketika menjadi amil harus apa? Cari tuh orang-orang yang miskin gitu ya. Secara zahir saja. Secara apa? Secara zahir. Baik. Nah, kemudian kapan mengeluarkannya? Mengeluarkannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada waktu wajib, ada waktu boleh. Ya. Mulai terkena kewajibannya adalah ya, semenjak masuknya Syawal. Begitu ditetapkan, besok Lebaran. Nah itu maghrib itu udah mulai itu terkena kewajiban untuk mengeluarkan. Waktu afdolnya adalah sebelum berangkat sholat. Itu waktu afdolnya. Waktu afdolnya. Kalau waktu mulai terkena kewajibannya semenjak kapan Pak? Maghrib tadi ya. Maghrib yang menunjukkan bahwa besok sudah Lebaran. Ini waktu terkena kewajibannya. Jadi boleh tuh malam kita kasihkan. Ya. Waktu utamanya adalah sebelum berangkat sholat Id. Waktu bolehnya juga disebutkan dalam riwayat
sehari atau 2 hari sebelum Lebaran. Ini boleh. Sehari atau 2 hari sebelum Lebaran ini boleh, tidak masalah. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita 2 hari lagi nih mau Lebaran nih, gitu. Yang perkiraan udah hari ini kita cari orang miskin gitu ya, terus kita bawa beras kasih. Dan yang lebih utama Pak adalah kita kasih sendiri Pak, yang lebih utama. Karena ini ibadah ya, kita kan yang diwajibkan. Sehingga kita langsung yang melaksanakan, itu yang lebih utama. Jadi begitu 1 atau 2 hari mau Lebaran kita udah mikir. Atau sebelum itu kita udah cari nih orang yang kita incar. Oh bapak ini nih, atau mbah ini nih berhak. Jadi begitu masuk waktu boleh atau waktu wajib mengeluarkan, nah kita datang, mbah iki enak beras enggak? Monggo. Nggak perlu ngomong, yang penting kita udah tahu dia orang yang berhak. Nggak perlu ngomong, mbah iki beras, zakat fitri, nggak perlu. Yang penting sudah tersalurkan. Intinya itu. Intinya itu tersalurkan kepada orang yang berhak. Jadi kalau kita sudah mengetahui dia ini orang yang berhak, ya sudah. Nggak perlu ngomong-ngomong. Kenapa nggak perlu ngomong? Kata para ulama untuk menjaga perasaannya. Kadang orang miskin itu dilema Pak. Nggak nerima, ya butuh nerima. Wah, kayak remen namanya sampai nerima zakat fitri gitu ya. Jadi nggak perlu ngomong. Yang penting apa? Sudah ditetapkan atau sudah kita ketahui dia orang yang berhak. Orang yang berhak. Sebenarnya ulama mengatakan boleh kita ngomong kalau kita ragu. Kita ragu nih, ini orang miskin apa enggak nih? Sampaikan Pak, ini zakat fitri. Kalau sampai memang orang berhak silakan. Gitu. Oh, mohon maaf, saya alhamdulillah ya cukup, kasih aja ke yang lain. Nah gitu. Kalau untuk mencari tahu dia ini berhak atau enggak masalah. Tapi kalau kita udah cari tahu gitu ya, oh ini berhak, udah. Nggak perlu kita ngomong-ngomong bahwa ini adalah zakat fitri. Jadi langsung Pak, itu yang lebih utama. Kalau memang waduh saya ribet, saya orangnya banyak kesibukan dan seterusnya, ya udah boleh serahkan ke si amil. Ya alhamdulillah di negeri kita ini banyak sekali masjid-masjid yang nampung gitu ya. Cuma tolong Pak, jangan ke sembarang orang. Karena banyak masjid-masjid yang nggak paham amilnya itu. Nggak paham ilmu ini gitu loh. Mereka cuma ditunjuk, nggak paham. Jadi harus terpercaya orang yang benar-benar paham terkait dengan tentang apa ini ya, fikih zakat. Ya kasih uang, tolong berikan beras atau langsung kita kasih beras. Yang tolong nanti dibagikan. Saya sering sekali Pak mendapati amil-amil yang mereka nggak amanah gitu ya. Mereka keluarkannya malah setelah Lebaran. Ini dosa mereka ya. Kalau kita yang mengeluarkan kita sudah mempercayakan ke mereka, pahala udah full, dapat sempurna. Jadi mereka yang bertanggung jawab atau berdosa ya. Jadi kalau jadi amil harus siap sibuk ya, siap pokoknya harus siap. Jadi boleh, tidak masalah. Baik. Dan apakah harus ijab kabul? Nah ini sering terjadi di masyarakat kita, ijab kabul. Ini tidak ada Pak ijab kabul. Ya, tidak ada. Pak ini zakat saya tolong ini ya. Oke, tapi bayar. Nah kalau mereka minta bayar nggak masalah, kita bayar. Karena kita memperkerjakan mereka Pak. Kita memperkerjakan mereka. Jadi kalau mereka minta bayaran, ya itu hak mereka. Tapi alhamdulillah kebanyakan amil enggak ya. Mereka pasang badan aja. Cuman mereka biasanya yang ngambil juga. Mereka mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berhak itu adalah yang disebutkan dalam surat At-Taubah ya. Ya sudah, kalau memang itu yang mereka ambil nggak masalah. Tapi kita ingatkan, jangan mentang-mentang amil jatah dia yang paling banyak. Soalnya kan amil harus lebih banyak, enggak. Ya. Nah, terus berapa? Kalau ada yang nanya, berapa yang dikeluarkan? Nggak ada ketetapan khusus Pak. Nggak ada ketetapan khusus. Kalau nggak mau repot, ya udah bagi rata aja. Sekarung udah. Ya, kasih. Tapi kalau seandainya bisa, masa disamakan? Yang punya 1 anak sama yang punya anak 8, beda lah ya. Tapi kalau nggak mau repot karena saking banyaknya beras titipan kaum muslimin, ya udah. Langsung karungin 5 kilo atau 10 kilo gitu ya, bagikan.
Ini nggak ada ketetapan khusus berapanya. Intinya ini kembali ke kebijakan si amil ya, para amil. Nanti musyawarah aja berapa nih, yang terkumpul berapa kita bagi berapa, ya sesuai dengan orang yang sudah menjadi target ya. Ya, itu terkait dengan apa? Ini terkait dengan inilah. Baik, waktu jelas Pak ya. Hati-hati, jangan sampai apa? Jangan sampai kita kelewat. Kalau kita mau sendiri, makanya dipantengin terus. Besok mau lebaran, udah sekarang aja cari orang miskin. Kasih mbah ini beras atau siapa. Lain kepada orang miskin. Baik, demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita sudah nipis dan alhamdulillah secara ringkas pembahasan zakat fitr sudah selesai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mengamalkan ibadah yang mulia ini dengan baik dan benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.